Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bapak dosen, Bapak Syahrul selaku dosen mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dari kelas Akuntansi 4B NIM 2017 0610121. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang sudah pernah kita bahas bersama. Selanjutnya, mari kita simak video kali ini. Memasuki materi yang pertama, yaitu tentang analisis laporan keuangan. Analisis atau analisa berasal dari kata analisis dalam Kamus Bahasa Standar Inggris Indonesia John Eccles dan Hasan Sadili, diterjemahkan dengan istilah analisa. Hal yang sama dengan istilah hipotesis atau hipotesa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud RI. Analisis mengacu pada analisis dan tidak dikenal istilah hipotesa melainkan hipotesis. Definisi analisis keuangan yaitu analisis bisnis dan analisis laporan keuangan. Analisis keuangan, financial analysis, adalah penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi keuangan dan kinerja perusahaan untuk menilai kinerja keuangan di masa yang akan datang. Tujuan analisis laporan keuangan oleh berbagai pihak yaitu antara lain investor, kreditor, supplier, pelanggan, karyawan, pemerintah, manajemen, asuransi. Mengapa laporan keuangan penting? Meringkas kegiatan perusahaan atas perolehan dan penggunaan dana dalam kurun waktu tertentu, biasanya periode 1 tahun, memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Manfaat laporan keuangan terbagi menjadi dua, yaitu bagi internal dan eksternal. Internal sendiri yaitu bagi manajemen. Laporan keuangan memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, evaluasi usaha yang sedang berjalan, melakukan penganggaran dan kontrol keuangan. Sedangkan bagi karyawan yaitu akan tertarik dengan informasi keuangan yang terkait dengan stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Hal ini dapat memberikan gambaran apakah perusahaan mampu memberikan balas jasa dan menyediakan kesempatan bekerja dan berkarir untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan bagi eksternal yaitu pihak-pihak salah satunya yaitu bagi pemegang saham, kreditur, pemasok, pemerintah, dan konsumen. Di sini terdapat contoh perusahaan. Saya mengambil contoh perusahaan Bentul International Investment Tbk dalam satu periode, yaitu periode 2015 sampai 2019. Nah, di sini ada contoh neraca keuangan konsolidasian. Nah, ini adalah angka-angka yang sudah saya satukan dari tiap tahunnya menjadi satu periode. Ini jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitasnya. Nah, untuk ke samping, ini ada USD, persentase, dan rasio. USD, angka-angka ini didapat dari mana? Yaitu dari hasil perhitungan. Dari perhitungan USD didapat dari tahun 2016 dikurangi tahun sebelumnya yaitu tahun 2015. Persentase didapat dari USD dibagi dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2015. Sedangkan rasio kita dapat dari hasil tahun 2016 dibagi dengan tahun 2015. Begitupun seterusnya dan seterusnya. Nah, yang kedua yaitu ada laba rugi. Laba rugi angka-angka tersebut didapat dari laporan laba rugi sendiri di perusahaan Bentul International Investama. Nah, buat USD, persentase dan rasionya juga sama seperti neraca saldo. Di sini ada analisis rasio, di mana kita akan mencari rasio-rasio antara lain yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas. Nah, rasio likuiditas contohnya seperti kita mencari current ratio dengan menghitung dengan rumus total aktiva lancar dibagi hutang lancar. Hasilnya kita bisa lihat sendiri yaitu di dalam tabel ini. Nah,
di bawah yaitu ada analisis perbandingan dari perusahaan Bantul sendiri dengan rasio industri yang sudah tertera. Terus di bawahnya ada gambar atau grafik. Grafik ini tujuannya yaitu untuk mempermudah kita membaca hasil laporan. Nah, di sini juga selanjutnya yaitu ada analisis perbandingan dari total debt to asset, terus total debt to equity, total asset turnover, receivable turnover, terus ada gross profit margin, ada return of equity. Ini adalah jenis laporan neraca gabungan. Neraca gabungan ini terdapat dari neraca sebelumnya ya. Jadi dipindahkan saja. Dan di sampingnya juga ada terdapat USD, prosentase dan rasio. Itu juga sama nilainya dengan neraca yang sebelumnya. Dan laba rugi gabungan juga sama ya. Angka-angkanya didapat dari laporan tahunan yang disatukan dalam menjadi satu periode dari tahun 2015 sampai tahun 2019, dan sampingnya juga sama, ada USD, prosentase dan rasio dari tahun sekarang perbandingan dengan tahun sebelumnya tahun 2015. Dan ada analisis perbandingan. Analisis perbandingan ini yaitu ada analisis neraca beserta laba rugi yang digabungkan menjadi satu halaman. Analisis DuPont yaitu menghubungkan 3 macam rasio sekaligus, yaitu ROA, profit margin, dan perputaran aset. Sistem DuPont salah satunya yaitu dirancang untuk menunjukkan bagaimana margin laba atas penjualan rasio, perputaran aktiva, serta penggunaan utang berinteraksi dalam menentukan tingkat pengembalian atas ekuitas ROE. 2. Manajemen perusahaan bisa memakai sistem DuPont untuk menganalisis cara-cara untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Ini adalah contoh laporan analisis DuPont dari tiap tahunnya, dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Nah, hasil nilai-nilai yang tertera di dalam grafik tersebut yaitu hasil dari perpindahan atau perhitungan yang sudah dihitung di analisis rasio. Analisis rasio yang sudah tertera perhitungan dengan rumus-rumus tertentu, baik ROA, ROE, maupun ROI. Analisis common size adalah analisis dengan pembacaan data-data keuangan untuk beberapa periode untuk mencari tren-tren tertentu. Analisis common size disusun dengan cara menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi atau dari total aktiva untuk neraca. Analisis common size perusahaan dianalisa dengan melihat tren yang muncul. Analisis common size perusahaan selanjutnya dibandingkan dengan analisis common size industri untuk melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Untuk kekuatan akan diupayakan untuk dipertahankan, sedang kelemahan diupayakan untuk diperbaiki. Dan ini adalah contoh laporan analisis common size, yaitu neraca, konsolidasi gabungan, dan laporan laba rugi gabungan. Nah, analisis common size dibuat atau dihitung dari tiap tahunnya, dan jumlah dari analisis common size ini biasanya berjumlah atau berbentuk prosentase. Ini adalah tabel dari analisis tren. Analisis tren neraca, konsolidasi gabungan, kita bisa lihat sendiri jumlah dalam satu periode tahun 2015 sampai tahun 2019. Ini dinilai dalam jutaan rupiah. Dan analisis trennya itu ada di sampingnya. Kita ngambil dari prosentase dari jumlah neraca konsolidasian. Nah,
Selanjutnya yaitu ada analisis tren raca. Ini ngambil dari sub atau tren-tren tertentu, yaitu jumlah aset lancar, aset tidak lancar, jumlah aset, jumlah liabilitas jangka panjang, jangka pendek, ekuitas, liabilitas, dan ekuitas. Kita bisa lihat dan sudah dimasukkan ke dalam tabel dan dapat kita baca dengan mudah menggunakan grafik. Dan selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi sama ini dalam jutaan rupiah, dan di sampingnya juga ada analisis trennya yang berupa persentase dan dapat digambarkan menggunakan tabel dan grafik sehingga kita dapat memudahkan dalam membaca laporan. Selanjutnya yaitu bagian analisis cross section. Di sini sedikit menjelaskan bagian cross section yaitu perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Yang kedua, definisi industri sejenis, kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier. Contohnya, standar klasifikasi industri listing di PIJ. Dua, kesamaan dari sisi permintaan. Kriteria pengelompokan industri didasarkan atas produk yang dihasilkan. Contohnya, misal kebutuhan komunikasi penghasil komputer PC dengan mesin fax bisa bersaing kamera dengan HP. Yang ketiga yaitu kesamaan dalam atribut keuangan. Saham-saham yang punya kesamaan atribut bisa dimasukkan dalam suatu kelompok, misal kesamaan risiko, rasio per, kapitalisasi pasar. Selanjutnya yaitu perhitungan rata-rata industri. Ada beberapa alternatif dalam menghitung rata-rata industri. Yang pertama, menghitung nilai tunggal sebagai pembanding. Kedua, menghitung nilai tunggal dengan dispersinya atau standar deviasi. Yang ketiga yaitu menghitung nilai untuk persentil tertentu, misal 25% paling kecil. Menghitung nilai tunggal sebagai pembanding ada beberapa alternatif, menggunakan rata-rata aritmatika, menggunakan rata-rata tertimbang, menggunakan median, menggunakan modus. Nah, permasalahan analisis cross section yang pertama, ketidaktersediaan data industri yang tidak listing pada pasar modal, ketidakjelasan industri yang akan dipakai karena suatu perusahaan atau grup bergerak di beberapa industri. Dan yang ketiga ada beberapa situasi tidak tersedia angka industri dalam suatu negara, misalnya SIA, PT, KA. Ini adalah data analisis cross section atau listed share saham beserta nilai bukunya selama tiap tahunnya selama satu periode. Nah, di sini perbandingan dengan data perusahaan sektor industri tembakau sendiri cross sectionnya yaitu satu periode 2015 sampai 2019. Kita bisa lihat sendiri dari tabel jumlah-jumlahnya, kita bisa bandingkan dengan perusahaan sektor industri tembakau cross sectionnya. Analisis time series adalah analisis terhadap data historis untuk melihat tren yang mungkin timbul. Tren angka selanjutnya dianalisis guna mengetahui apa yang terjadi. Tren perusahaan sebaiknya dibandingkan dengan tren industri. Apakah sudah bergerak lebih baik dari tren industri? Perubahan struktural dapat berpengaruh pada data keuangan. Perubahan struktural antara lain yaitu perubahan pemerintah, perubahan kompetensi, perubahan teknologi, akuisisi, dan merger. Jika terjadi perubahan struktural, analisis perlu memisahkan data sebelum dan data sesudah. Terjadi perubahan struktural untuk tren selanjutnya, lihat perubahan sesudah kejadian. Adanya outlier, data-data ekstrim atau luar biasa juga dapat berpengaruh pada data keuangan. Jika data tersebut muncul karena faktor yang bersifat sementara, sebaiknya dihapus dari data historis yang akan dianalisis. Jika bersifat permanen, digunakan analisis sebelum dan sesudah. Suatu data berubah bisa disebabkan oleh salah satunya yaitu pertama adalah tren, yang kedua siklus, ketiga musiman, dan yang keempat adalah ketidakteraturan. Nah, di dalam grafik dan tabel ini adalah perbandingan, yaitu diambil dari data tren ROA yang dibandingkan dengan industri.
Kita bisa lihat sendiri dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Nah, perbandingan ROA bisa digambarkan menggunakan grafik seperti gambar tersebut. Dan yang kedua yaitu ada data perbandingan sektor tekstil dari garment. Analisis trennya yaitu ada data penjualan dan kode tahunnya. Nah, secara perhitungan juga kita bisa melihat dan hasilnya seperti dalam tabel ini, dan bisa dapat digambarkan menggunakan grafik. Saya menggunakan dengan grafik garis ya. Kita bisa melihat data naik turunnya suatu data penjualan. Ini adalah tabel CSR dari perusahaan Bentul International Investment Tbk. Kita bisa lihat dalam satu periode tahun 2015-2019 dari beberapa indikator. Yang pertama dari indikator kinerja ekonomi, indikator kinerja lingkungan, indikator kinerja sosial, indikator kinerja masyarakat, dan sebagainya. Adapun nilai-nilai yang ada pada tabel ini adalah keterangan nilai 0 yaitu sama dengan tidak mengungkapkan. Nilai 1 mengungkapkan tetapi hanya deskripsinya saja. Nilai 2 deskripsi dan ada tabel. Nilai 3 deskripsi, ada tabel, grafik, foto atau reward, dan keterangan dari total tabel. Total tabel ini jumlahnya yaitu 1 sampai 20 yaitu sangat rendah, 21 sampai 40 yaitu rendah, 41 sampai 60 yaitu sedang, 61 sampai yaitu 66, yang berarti PT Bentul Investment Tbk adalah sesuai dengan standar pengungkapan karena termasuk ke tingkatan pengungkapan tinggi. Yang kedua yaitu total pengungkapan PT Bentul Investment Tbk pada tahun 2016 yaitu 60% atau 60, yang berarti PT Bentul Investment Tbk sudah sesuai dengan standar pengungkapan karena masuk ke tingkatan pengungkapan sedang. Total pengungkapan Tbk Bentul Investment Tbk pada tahun 2017 yaitu 59, yang berarti PT Bentul Investment Tbk sudah sesuai dengan standar pengungkapan karena termasuk tingkatan pengungkapan sedang. Selanjutnya yaitu total pengungkapan PT Bentul Investment Tbk pada tahun 2018 yaitu 66, yang berarti termasuk ke tingkatan pengungkapan tinggi. Yang terakhir yaitu total pengungkapan PT Bentul Investment Tbk pada tahun 2019 yaitu 64, yang berarti PT Bentul Investment Tbk sudah sesuai dengan standar pengungkapan karena termasuk ke tingkat pengungkapan tinggi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Nur Amalia, izin pamit diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.